Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan menyampaikan em, permasalahan pembelajaran tentang keterlambatan penyelesaian tugas yang saya hadapi di akhir penghujung semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Tugas ini memang video ini memang saya buat untuk melengkapi penugasan IKI target kinerja bulan Desember 2022, tapi sebenarnya emang ini yang saya hadapi ketika di akhir semester ini saya menyampaikan materi kepada kelas 12 tentang ini. Mereka sedang mempelajari pada saat itu sedang mempelajari kompetensi dasar news item. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, gambar yang saya angkat, topik yang saya angkat pada saat itu karena tentang berita yang terkini, yang ter-up to date itu pada saat ketika terjadi tragedi di Itaewon ya, di Seoul tentang perayaan Halloween yang berubah menjadi bencana kemanusiaan kalau bisa dibilang ya, karena banyaknya warga yang meninggal pada saat itu karena kondisi tertentu yang sama sekali tidak diharapkan. Nah, topik ini saya angkat karena memang siswa mempelajari berita. Berita yang layak diberitakan itu seperti apa sih gitu. Jadi salah satunya adalah berita yang memang sedang sangat-sangat ditunggu kelanjutannya oleh halayak ramai. Salah satunya ini. Pada saat itu juga kami bicarakan tentang struktur teks news item itu seperti apa sih masuk kategori berita newsworthy event itu seperti apa. Nah, kami juga mempelajari di dalam sebuah berita itu sebenarnya apa yang harus terkandung. Jadi di antaranya misalnya penjelasan kejadian itu harus runut. Tapi ketika kita mempelajari beberapa jenis artikel yang nampak dari media massa online, bukan media massa yang kemarin saya sampaikan semuanya online sih dari Jakarta Post, itu ternyata tidak selalu si wartawan ini menyampaikan beritanya runut dari awal sampai akhir. Salah satu yang saya sampaikan juga pada saat kami di kelas adalah kejadian lagi-lagi tragedi kemanusiaan di Kitama di dalam negeri tentang tragedi Kanjuruhan. Jadi ada satu artikel yang kami baca pada saat itu di kelas, bagaimana si wartawan menyampaikan runutan kejadiannya itu tidak dari yang kejadian malam itu percis, tetapi kemudian dia sampaikan pada saat tim pencari fakta menggali informasi, kemudian dia flashback lagi ke belakang pada saat kejadiannya dan seperti itu. Intinya adalah pada saat itu saya melihat siswa cukup mudah memahami apa itu teks news item. Mereka dapat dengan mudah menganalisa struktur teksnya. Yang pasti mereka juga tahu bahwa sebuah artikel uh, harus menampilkan, menyajikan informasi yang valid, yang akurat dengan narasumber yang jelas, narasumber yang dapat dipercaya seperti itu. Nah, pada saat penjelasan mereka menikmati karena memang yang mereka lihat adalah berita-berita yang kekinian gitu ya. Ketika proses penguasaan konsep sudah selesai, maka saya memberikan assessment karena saya paham bahwa ini adalah KD yang cukup menantang buat teman-teman ini di kelas, maka saya berikan penugasan berupa tugas kelompok, yaitu mereka harus mencari satu fenomena sosial bisa dikatakan ya di sekitar mereka tentang apa yang ingin mereka sampaikan untuk dalam tugas mereka. Jadi dibagilah kelompok, kemudian mereka sharing, berbagi, brainstorming untuk menentukan newsworthy event apa sih yang akan kita sampaikan kelompok kita. Kemudian mereka harus menentukan nih setelah topik berita yang akan mereka ambil itu ada, mereka kemudian menentukan narasumbernya siapa. Saya memang termasuk salah satu yang dimintai sebagai narasumber ketika itu kejadiannya tentang peristiwa mereka membuat reportase tentang kegiatan bulan bahasa, perayaan bulan bahasa. And it was menarik sekali. Kemudian mereka juga harus menampilkan artikelnya, dan due date-nya itu adalah 2 minggu sebelum PAS. Terus terang ini penugasan yang agak lama saya berikan karena memang bekerja dalam kelompok itu tidak mudah. Mereka juga ketika mereka tidak menemukan materi yang
berita yang cukup menarik di sekolah, mereka akan jadi tempat yang berbeda seperti itu. Nah, di sinilah ternyata masalahnya mulai muncul karena ekspektasi saya ketika menentukan tugas kelompok, mereka boleh mencari materi yang lebih mengena buat mereka, ternyata uh, ini jadi masalah. Setelah saya lihat dari 10 kelas yang saya ajarkan, rata-rata dari kelas itu hanya 2 kelompok. 2 kelompok itu kalau dikali 7 berarti hanya sekitar 15 orang yang menyampaikan tugasnya tepat waktu. Ada juga kelas yang memang berhasil 4 kelompok itu menyetorkan penugasannya, tapi mostly mereka hanya 2 kelompok yang menyampaikan hasil tugas mereka. Jadi ini jadi masalah sebenarnya karena banyak sekali siswa yang tidak bahkan menyelesaikan seperti itu. Ini ada seperti ini contohnya, ada dari kelas 12 IPS 5 hanya 2 kelompok yang menyetorkan, masing-masing kelompok ada 5 orang, berarti sekitar 10 orang. So 26 lainnya kemana gitu mereka. Nah, kemudian ini yang harus saya tindak lanjuti ketika saya berada di kelas. Jadi pada saat itu saya umumkan, bahkan sebenarnya kalau itu tugas seperti ini, saya tampilkan juga tuh hasil kerja mereka dulu seperti tugas tentang caption, saya juga tampilkan dan mereka seru-seruan gitu lihat hasil temannya itu. Nah, ini pun sama. Jadi guru menampilkan video yang sudah dibuat oleh teman di kelasnya, tujuannya adalah satu untuk mengapresiasi, kemudian kedua untuk memotivasi bahwa mereka juga di tengah kesibukannya yang luar biasa, karena bekerja kelompok mereka bisa menyelesaikan eee tugasnya dengan baik, yang penting fokus dan memang niat untuk menyelesaikan semuanya tepat waktu, seperti itu. Pada saat itu juga saya yakin bahwa tidak semua siswa merasa dia paham dengan penugasannya. Jadi saya mengulangi penjelasan tentang penugasan tersebut, ditambahkan lagi dengan penjelasan teman-teman yang sudah selesai on time, jadi mereka lebih seperti peer coaching lah seperti itu ya. Kemudian memberi tambahan waktu, tapi tidak sampai ke maju pada PAS. Pada saat itu juga saya berpikir bahwa bisa jadi ketika waktu yang sangat panjang itu tidak terpenuhi dan ketika ada tambahan waktu yang sangat singkat itu juga mereka tidak akan mencapainya, maka saya memutuskan untuk membuat sebuah kesepakatan dengan siswa, ketika tugas kelompok ini tetap tidak bisa dilaksanakan, maka tugas akan disederhanakan, tapi dengan konsekuensi penilaian dan rubriknya tidak akan sama dengan teman-teman yang sudah tadi membuat video, mencari narasumber, merekamnya, mengeditnya, dan lain-lain. Karena lebih sederhana penugasannya, maka penilaiannya pun akan disederhanakan juga. Dalam artian tidak akan semaksimal teman-teman yang sudah selesai dengan hasil yang baik seperti itu. Dan pada saat itu para siswa juga menerima penyederhanaan tersebut, tapi dengan syarat jika memang benar-benar sampai tenggat waktu mereka belum juga bisa menyelesaikan penugasannya seperti itu. Jadi ketika saya coba melakukan restitusi di sini ya, ketika mereka tidak bisa, kemudian saya memvalidasi ketidakmampuan mereka, kemudian saya sampaikan ke mereka apa yang teman-teman bisa lakukan jika sampai pada akhir tambahan waktu ini teman-teman juga tidak bisa mencapai target. Mereka kemudian membuat kesepakatan seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan, semoga penyelesaian permasalahan pembelajaran yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan saya mendapatkan permasalahan pembelajaran lain yang menantang saya untuk mencari solusinya, supaya ke depannya siswa-siswi merasa lebih nyaman belajar dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.